Keraton Solo geger lagi. Dua kubu raja kembar adu mulut di depan Menteri Fadlizon. Dua kubu raja kembar Keraton Solo, yakni pihak Paku Buwono, PB 14 Purbaya dan PB 14 Mangkubumi, terlibat cekcok saat kedatangan Menteri Kebudayaan, Menbud, RI Fadlizon yang akan menyerahkan surat keputusan, SK, Menbud, Minggu, 18 Januari 2026. Bahkan beberapa saat sebelumnya, situasi sempat memanas ketika pihak Lembaga Dewan Adat, LDA, yang berjalan menuju area dalam keraton, diadang kubu Purbaya. Lalu, usai Fadlizon memberikan sambutan, Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta yang juga KKPB 14 Purbaya, GKR Panembahan Timo R, menghampiri Menbud dan menyatakan protes atas penunjukan KGPH Panembahan Agung Tejowulan menjadi pelaksana pengembangan Keraton Solo. GKR Panembahan Timo R Rumbai tiba-tiba mengambil mikrofon dan menyampaikan keberatannya atas SK tersebut. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam penetapan Gusti Tejo sebagai penerima mandat dari Kemenbud. Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan dan selama ini, mohon maaf, tolong mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Acara serah terima SK yang sedianya digelar di Sasana Parastia akhirnya dihentikan. Fadlizon lalu meninjau kawasan Keraton Surakarta yang membutuhkan renovasi besar-besaran, terutama di Kompleks Keputren. Usai peninjauan, Fadlizon lalu menyerahkan SK Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 tersebut kepada Tejowulan di Sasana Hadrawina. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk siapa untuk mempertanggungjawabkan. Jadi setelah itu silakan berembuk, kami tidak termasuk mengurusi internal begitu. Sebenarnya SK ini sudah kita serahkan beberapa hari yang lalu di Jakarta. Ini cuma formalitas saja, supaya ada foto yang bagus, kelakar Fadlizon. Untuk kepemimpinan keraton saat ini pelaksananya Panembahan Agung Tejowulan, kata Fadlizon. SK tersebut menetapkan Gusti Tejo, sapaan Tejowulan sebagai pelaksana pelindungan, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai cagar budaya peringkat nasional. Semacam penanggung jawab gitu ya, supaya kalau kita menghibahkan dana gitu kan jelas kepada siapa, kata dia. Apalagi sampai saat ini dua anak laki-laki mendiang Sis Pakubuwana 13 sama-sama mengklaim sebagai penerus tahta kerajaan. Di sisi lain, pelestarian budaya dan bangunan Keraton Surakarta harus terus berjalan. Fadlizon mengatakan pemerintah perlu segera menunjuk penanggung jawab atas pelestarian keraton. Kalau enggak, pemerintah tidak bisa memberikan bantuan. Nanti pemerintah juga yang disalahkan, kata dia. Selain sebagai penanggung jawab, Gusti Tejo juga dipercaya Fadlizon untuk menengahi dua kubu yang tengah berebut klaim penguasa sah Keraton Surakarta. Terkait dengan musyawarah mufakat soal pewaris tahta, nanti beliau, Tejowulan, akan mengundang semua kerabat untuk duduk bersama, kata dia.
Sementara itu, Gusti Tejo menyatakan siap melaksanakan tugas dari Kementerian Kebudayaan terkait pelestarian dan pemanfaatan Keraton Surakarta. Keputusan penetapan penunjukan kepada kami ini merupakan mandat yang sangat besar dari negara untuk menyelamatkan, melestarikan, dan memajukan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kata Tejo Wulan. Ia pun mengajak semua pihak di internal Keraton Surakarta untuk memanfaatkan perhatian dari pemerintah tersebut sebagai momen untuk bersatu. Ia juga mengingatkan Keraton Surakarta sudah berkonflik sejak Sispaku Buana XII wafat tahun 2004 silam. Kita memiliki pengalaman panjang di masa lalu yang dapat kita jadikan pelajaran sangat berharga untuk melanjutkan perjalanan panjang di masa depan, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.